Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional? Sudah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal PAN, Edi Suparno. Selamat sore Bang Edi, sebenarnya apa saja yang dibahas dalam pertemuan kali ini? Selamat sore, Assalamualaikum. Memang pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kita laksanakan di kantor DPP PAN pada hari Minggu, minggu yang lalu. Jadi ini merupakan pertemuan berkelanjutan, banyak hal yang dibahas tetapi lebih kepada konsep. Konsep untuk membangun sebuah forum komunikasi yang lebih besar lagi, lebih luas lagi dengan PAN dan dengan partai-partai yang lain. Pak Zul tadi juga menyampaikan sebelum hadir dalam pertemuan ini, Pak Zul juga sudah menghubungi Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga, Ketua Umum P3, Pak Mardiono, menyampaikan maksud dan kedatangan kita bertandang ke Gerindra dan disambut dengan positif oleh beliau-beliau. Ya, kita berharap bahwa nanti akan ada pertemuan, ada komunikasi yang lebih luas lagi di antara kita di antara KIB dengan Pak Prabowo, dengan partai-partai lain. Syukur-syukur nanti kita bisa duduk bersama membangun sebuah yang tadi disampaikan oleh Pak Zul ke hadapan publik, sebuah koalisi kebangsaan. Ya, jadi ini sebuah cikal bakal yang saat ini sedang kita bicarakan, kita konsepkan, mudah-mudahan bisa dirajut dalam waktu yang relatif singkat. Oke, Bang Edi, artinya pertemuan tadi secara garis besar membahas mengenai koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Ini sudah 99% paling tidak akan segera dicapai begini atau masih bisa tidak terjalin, tidak tercapai? Ya, seperti saya bilang tadi, ini merupakan bagian lanjutan dari pembicaraan dalam silaturahim politik yang dilaksanakan di kantor DPP PAN. Jadi ini kita membangun sebuah forum komunikasi yang mana ini merupakan tahapan-tahapan awal. Jadi kita berharap bahwa tahapan awal ini akan berlanjut ke tahapan-tahapan yang sudah lebih jauh lagi. Apalagi kita lihat bahwa kita sudah masuk di dalam tahun politik, 10 bulan lagi kita akan menghadapi pemilu dan pilpres. Tentu partai-partai politik dalam kesempatan yang baik ini akan lebih sering melakukan komunikasi. Tetapi kalau kita bicara bahwa ini merupakan tahapan lanjut, tentu itu agak prematur. Ya, karena ini kan tahapan awal dari sebuah proses yang mudah-mudahan bisa kita capai dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Oke, pembicaraan komunikasi mengenai partai besar atau partai kebangsaan ini sudah dilakukan dengan partai koalisi pemerintah Gerindra. Lalu bagaimana dengan PKB atau paling tidak dengan PDI Perjuangan? Sudah ada rencana untuk berkomunikasi juga? Tentu kita akan membangun komunikasi yang seluas-luasnya, ya. Dan ini sudah ada sinyal yang positif juga dari PDIP yang siap untuk mengundang kami untuk dapat ikut juga berdiskusi bersama-sama. Dan ini merupakan sebuah sinyal yang sangat positif agar kita membangun sebuah forum diskusi komunikasi yang lebih besar lagi. Saya kira ini sudah sudah merupakan bagian dari rencana kelanjutan pembahasan kita di masa yang akan datang ini. Termasuk juga PKB, tentu PKB dengan Gerindra sudah menjalin sebuah aliansi kerjasama koalisi sebelumnya. Ya, saya kira ini tinggal menunggu waktu saja sampai kita duduk kembali bersama bagaimana kita laksanakan seminggu yang lalu di kantor DPP PAN untuk kita membahas hal-hal yang lebih detail lagi, lebih intensif lagi. Mungkin juga ide-ide yang disampaikan oleh para ketua umum kita urun rembukan bersama-sama. Iya, Bang Edi, kalau secara garis besar sebenarnya PAN sendiri melihat koalisi besar atau kebangsaan ini seperti apa? Ya, tentu kita tidak bisa membahasakannya sebagai koalisi besar, ya. Kalau koalisi besar kan itu kita konotasinya adalah kepada jumlah partai yang akan bergabung. Tetapi ini kita bicara substansi. Substansi itu makanya kita tadi Pak Zul kita akan mengistilahkan ini sebagai koalisi kebangsaan. Karena tujuannya adalah kita membangun sebuah koalisi besar yang mengutamakan bangsa, dan target yang paling kita tuju adalah Indonesia sebagai negara maju tahun 2045. Nah, ini saya kira tujuan besarnya. Nah, bagaimana kita untuk mencapai tujuan besar itu? Tonggaknya ada di 2024. Nah, di mana partai-partai yang sekarang ini sedang berdiskusi, berdialog, saling bersilaturahim, ini mencari kesamaan,
mencari kecocokan untuk mencapai target tersebut. Khusus bagi PAN, dalam hal ini perlu kami sampaikan, PAN ini sudah 2 pemilu mendukung Pak Prabowo. Bekerja sama dengan baik dengan Gerindra. Jadi kita punya hubungan dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra sudah sangat baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa PAN perlu menyamakan frekuensi, saya kira frekuensi kita sudah relatif sama dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Dan tadi pertemuan di kediaman Pak Prabowo rasanya sebagai reuni kembali dari perjuangan kita bersama Pak Prabowo selama 10 tahun belakangan ini. Baik, terima kasih Bang Edi Suparno, selaku Sekjen dari Partai Amanat Nasional sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan nantikan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.